Kita masuk bab ketiga, teman-teman sekalian, anjuran sholat rawatib sebelum dan sesudah duhur. Tadi sudah disebutkan di bab pertama, 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sesudah duhur. Tapi ada tambahan lagi. Ada tambahan, karena ada keutamaan khusus di sini. Kita dengarkan hadisnya. Hadis pertama dalam bab ini, Hasan Sahih, dan urutan 584 dari awal kita belajar dari Ummu Habibah radhiyallahu anha. Dia berkata, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuhafidhu ala 4 raka'atin qabla adh-dhuhri wa 4 ba'daha, harramahu Allahu 'ala an-nar." Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum subuh, barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah mengharamkannya masuk ke dalam neraka. Diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi, ya, semua meriwayatkan hadis-hadis ini. Dan dalam riwayat atau hadis ini, dalam riwayat lain An-Nasai, dalam riwayat milik An-Nasai berbunyi, ma min 'abdin mu'minin yusalli 4 raka'atin ba'da adh-dhuhri fatamassu wajhahu an-nara abada. Tidaklah ada seorang hamba mukmin yang sholat 4 rakaat setelah duhur, lalu wajahnya disentuh api neraka. Selamanya tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dalam Sahihnya. Dan ada beberapa tanggapan di sini berhubungan dengan masalah sanadnya. Saya tidak bacakan lagi, langsung saja saya masuk ke hadis setelahnya. Karena ini sama semua ya, tentang masalah anjuran mengerjakan sholat 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur. Tadi kalau sunnah rawatib 4 rakaat sebelum dan 2 rakaat sesudahnya. Berarti Anda kalau mau ngejar keutamaan apa yang kita bacakan ini, Anda tinggal tambah 2 rakaat lagi sudah duhur. Berarti duhur itu 4 rakaat sebelumnya dan 4 rakaat sesudahnya. Hadis yang selanjutnya, karena ini mirip jadi maka saya bacakan semuanya dulu. 585 dari awal kita belajar, urutan 2 dalam bab kita. Dan di sini ada tulisan 2A, berarti ada 2B setelahnya. Hasan li ghairihi, atau menjadi Hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Diriwayatkan dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, 4 qabla adh-dhuhri, tuftahu lahunna abwabus sama'. 4 rakaat sebelum duhur dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Diriwayatkan Abu Daud, dan lafaz hadis ini adalah lafaznya dan Ibnu Majah, dan sanadnya ya, dihasankan. Riwayat-riwayat ini teman-teman memberikan gambaran kepada kita bagaimana kalau orang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sudah duhur, berarti 8 rakaat ya. Tentu wajib diikuti sholat duhurnya di sini, sebagaimana saya jelaskan tadi di awal. Maka dia akan diharamkan dari api neraka. Itu keutamaan yang pertama. Yang kedua, kalau dijaga juga dikerjakan, maka akan dibukakan baginya pintu-pintu langit. Artinya akan dapat keberkahan, dapat rezeki. Ya. Bisa juga bermakna diterima doanya dan segala macam hal. Kemudian hadis 2B-nya, Hasan di ghairi diriwayatkan pula oleh At-Tabarani dalam Mu'jamul Kabir dan Mu'jamul Awsat, ini nama 2 kitab beliau. Dia berkata, "Lamma nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alayya ra'aituhu yudimu 4 qabla adh-dhuhr wa qala innahu idza zalat asy-syamsu futihat abwabus sama' fala yughlaqu minhuma babun hatta yusalla adh-dhuhra. Fa'ana uhibbu an yurfa'a li fi tilka as-sa'ati khair." Ketika Rasulullah SAW singgah kepadaku, ya, ini perkataan Abu Ayyub radhiyallahu anhu, aku melihat beliau selalu sholat 4 rakaat sebelum duhur. Selalu rutin sebelum duhur pasti sholat 4 rakaat dulu. Lalu beliau bersabda, sungguhnya apabila matahari tergelincir maka pintu-pintu langit dibuka. Tidak ada satu pintu pun darinya yang ditutup sehingga sholat duhur dilaksanakan. Maka aku ingin ada kebaikanku yang diangkat pada saat itu. Nah, ini alasan kenapa Nabi SAW juga menjaga selain keutamaan tadi diharamkan dari api neraka. Artinya dibuka pada saat itu pintu-pintu langit untuk diterima amal-amal saleh, ya. Dan juga dibuka kesempatan orang yang mau bertobat, orang yang mau memperbanyak ya, ketaatan-ketaatannya. Maka Nabi SAW ingin di waktu itu justru amalnya banyak. Kalau ada yang bertanya, kenapa duhur ya? Justru ini alasannya. Ya. Kenapa maghrib tidak seperti itu 4 rakaat? Ya. Kenapa subuh tidak seperti itu? Maka ini ada jawaban. Kenapa dia betul langit lagi dibuka. Dan ini keutamaan khusus yang luar biasa yang harusnya
menjadi perhatian khusus juga bagi setiap orang-orang mukmin. Selanjutnya hadis nomor 586 dari awal kita belajar urutan 3 dalam bab kita Hasan li ghairihi. Jadi Hasan kena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Dari Qabus, dari bapaknya dia berkata, "Arsala abi ila Aisyah radhiyallahu anha ayyu salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana ahabba ilaihi an yuwadhiba 'alaiha." Qalat kana yusalli arba'an qabla adh-dhuhri yutilu fihinna al-qiyama wa yuhsinu fihinna ar-ruku'a was-sujud. Bapakku mengirim utusan untuk bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, apakah solat Rasulullah SAW yang paling beliau cintai dan selalu beliau menjaga secara konsisten? Maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menjawab, beliau solat 4 rakaat sebelum duhur. Beliau berdiri dengan lama, membaguskan ruku dan juga sujud padanya. Hadis ini riwayat Ibnu Majah. Jadi solat sunnahnya itu betul-betul disempurnakan. Makanya saya bilang tadi, teman-teman yang menjadi marbot masjid, muadzin, imam, jangan buru-buru nih antara azan dan iqamah duhur. Berikan kesempatan orang untuk sholat. Karena memang itu sholat yang lama yang dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Saya rasa ini maknanya jelas ya. Hadis ini sehingga kita tidak perlu lagi merincikan lebih jauh. Saya akan bacakan hadis setelahnya. Hadis nomor 4 dalam bab kita dengan sanad sahih dan 587 dari awal kita belajar. Dari Abdullah bin As-Sa'ib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an ba'da an tazula asy-syamsu qabla adh-dhuhr. Qala innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama' fa uhibbu an yas'ada li fiha 'amalun salih. Bahwa Rasulullah SAW salat 4 rakaat setelah matahari tergelincir sebelum salat duhur, sebelum salat wajib duhur, antara azan dan iqamah. Beliau bersabda, ini adalah waktu di mana padanya pintu-pintu langit dibuka dan aku ingin ada amal solihku yang naik pada saat itu. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis ini hasan gharib. Tapi setelah ditelusuri oleh Syekh Albani menjadi hadis yang sahih. Jadi hadis ini mirip tadi ya, menyampaikan kepada kita tentang masalah anjuran menjaga 4 rakaat sebelum duhur. Tentu dikuatkan juga tadi dengan hadis yang pertama dalam bab kita, 4 rakaat sesudah duhur, ya, dengan keutamaan-keutamaan yang sudah kita ketahui tadi. Kita masuk ke bab keempat, dan ini sebuah hadis saja tentang anjuran sholat rawatib sebelum asar. Nah, ini tadi sudah saya tekankan di awal ya, bukan berarti 12 rakaat sehari semalam tadi kita sebutkan itu. Berarti sudah cukup, nggak ada sholat sunnah lain, ada, dan masih juga dinamakan rawatib, ya, karena mendampingi sholat-sholat wajib. Sekarang kita masuk khusus ya, 4 rakaat sebelum asar. Kalau sesudah asar tidak ada, karena ada larangan sholat sunnah. Demikian juga sesudah subuh. Ya. Jadi yang ada itu qobliyah subuh, ya, ba'diyah subuh dilewatin tidak ada, qobliyah duhur dan ba'diyah duhur ada, qobliyah asar ada, ba'diyah asar tidak ada. Qobliyah maghrib ada, ba'diyah maghrib ada, qobliyah isya ada, ba'diyah isya ada. Jadi yang tidak ada cuma dua kondisi waktu, ba'diyah atau setelah subuh dan ba'diyah asar atau setelah asar. Hadisnya cuma satu di sini dalam anjuran mengerjakan sholat sunnah rawatib sebelum asar, yaitu hadis dengan sanad hasan dan urutan 588 dari awal kita belajar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang sholat sunnah rawatib 4 rakaat sebelum asar. Rahmat artinya karunia, ya Allah berikan dia segala macam, penuhi kebutuhannya dengan dia menjaga 4 rakaat sebelum asar. Jadi ini juga perlu digarisbawahi bagi para ya, pemilik, pengurus masjid, ya, musola, berikan kesempatan jemaah untuk sholat 4 rakaat. Tentu yang paling bagus sekarang kita gunakan durasi digital itu ya, tinggal dibeli, ada kesempatan cari pahala beli jam-jam digital itu, ya, sehingga dia mungkin durasi. Kalau ada memang orang yang datang sudah di menit-menit terakhir, orang sudah banyak yang menunggu, maka tidak masalah diiqamahkan sholat. Tapi maksudnya orang-orang yang awal datang, ada orang subhanallah dia muadzin atau dia imam, begitu dia selesai sholat sunnah, dia tidak mau peduli dengan orang lain, dia langsung saja ya, mengerjakan sholat wajib. Berikan kesempatan untuk orang. Anda pun bisa sementara nunggu berdoa kepada Allah SWT, karena antara azan dan iqamah waktu mustajab. Ya. Hadis ini riwayatkan Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan dia menghasankan. Ibnu Khuzaimah juga Ibnu Hibban menukil dalam sahih keduanya. Bab kelimanya, teman-teman sekalian, dalam kitab sholat sunnah ini, anjuran sholat di antara maghrib dan isya.
Nah ini sholat yang banyak luput dari orang ini ya. Ya, sholat pendekatan diri kepada Allah SWT antara maghrib dan isya. Biasa kita isi dengan pengajian. Nah, juga ada orang mungkin isi dengan hal-hal yang ngobrol segala macam. Maka di sini ada waktu dianjurkan kita sholat sunnah. Menunggu maghrib ke isya. Dan bukan sholat ba'diyah maghrib ya. Ini berbeda. Jadi diisi dengan sholat tatawu, sholat sunnah tambahan. Dengarkan hadisnya. Hadis pertama, dan ini ada 1A dan berarti ada setelahnya juga 1B ya. Dan urutan 589 dari awal kita belajar dengan sanad sahih dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata mengenai firman Allah Ta'ala yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim tatajafa junubum 'anil madaji'i al-ayat. Lambung-lambung mereka menjauhi tempat tidur mereka. Beliau mengatakan nazalat fi intidharis salati allati tud'a al-'atama. Ia turun berkaitan dengan menunggu salat yang dinamakan atama atau isya. Diriwayatkan Tirmidzi dan dia mengatakan hasan, hadis ini adalah hasan sahih gharib. Ya, tapi sudah jadi sahih karena ditelusuri oleh Syekh Albani. Hadis ini teman-teman mulia sekali, ya. Memberikan peluang sekali lagi kita untuk mengerjakan atau memperbanyak pendekatan diri kepada Allah SWT antara azan dan antara sholat isya, maghrib dan isya. Sekali lagi antara sholat maghrib dan isya. Karena memang waktu ini teman-teman sekalian, waktu yang pendek. Nah, waktu yang pendek. Kalau Anda bisa gunakan waktu ini dengan ibadah kepada Allah SWT sangat bagus. Bahkan jarang sekali bisa sampai 1 jam ya. Kadang-kadang bahkan kurang dari 1 jam. Atau mungkin maksimal 1 jam antara maghrib sama isya kalau orang sudah selesai dengan sholat sunnahnya. Jadi gunakan ini. Nah, di sini ada anjuran untuk mengerjakan sholat. Berapa rakaat pun Anda mampu kerjakan. Selain sholat sunnah ba'diyah maghrib ya. Dengan dia dalam hati sholat tatawu namanya. Itu diisi ya, dengan sholat sunnah 2 rakaat, salam lagi, sholat lagi, memperbanyak baca ayat-ayat Al-Quran. Ya, kalau ada kegiatan lain Anda darurat tidak ada masalah. Tapi ini sunnah yang mungkin jarang orang kerjakan. Dikuatkan dalam riwayat 1B-nya dengan sanad sahih dari riwayat Abu Daud. Dan dia berkata, atau dalam riwayat itu berbunyi, Kanu yataqayyadhuna ma bainal maghrib wal isya yusallun wa kana al-Hasan yaqul qiyamul lail. Mereka menghidupkan di antara maghrib dan isya. Mereka sholat. Jadi dari sholat, setelah sholat ba'diyah maghrib, mereka sholat sunnah. Terus sampai azan isya. Dan Al-Hasan, ya, maksudnya Hasan Basri ya, rahimahullah sallallahu alaihi mengatakan, itu terhitung juga sebagai sholat malam. Itu terhitung sebagai sholat malam. Padahal dia sebelum isya ya. Jadi begitu pendapat yang disampaikan oleh Hasan Basri, rahimahullah. Hadis yang kedua, dan ini penutupan dalam bab ini ya, dengan sanad sahih ini lebih mempertegas lagi bahwasanya memang Nabi SAW pernah mengerjakan sholat antara maghrib dan isya, sunnah, tatawu namanya, tambahan. Hadis nomor urutan 590 dari awal kita belajar dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa shallaitu ma'ahu al-maghriba fa shalla ila al-isya." Aku datang kepada Nabi SAW lalu aku sholat maghrib bersama beliau. Setelah itu beliau sholat sampai isya. Hadis riwayat An-Nasai dengan sanad jayyid. Namun ditelusuri oleh Syekh Albani dikatakan hadis ini hadis yang sahih. Ini luar biasa teman-teman. Ya. Berarti memang Nabi SAW sendiri mengerjakannya. Dan Al-Hasan Basri menganggapnya sebagai qiyamul lail. Bab yang keenam, anjuran sholat setelah isya. Di bab ini terdapat beberapa hadis kata Syekh Albani, namun belum menyebutkan satu hadis saja. Yang menurut syarat beliau ini adalah masuk dalam hadis sahih. Ya, karena ini adalah sahih at-targhibu tarhib ya. Jadi dalam kitab at-targhibu tarhib Al-Mundhiri banyak hadisnya. Tapi ada hadis yang dianggap tidak memenuhi syarat dengan Syekh Albani, tidak dianggap sahih, maka beliau tidak menukilnya. Beliau menukil saja yang sahih. Maka di sini cuma sebuah hadis saja. Maka teman-teman yang baca bukunya di bab ini terdapat beberapa hadis, tapi cuma satu hadis di sini diangkat dengan sanad sahih 591 dari awal kita belajar, yaitu anjuran sholat setelah isya ya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla al-isya wa raja ila baiti shalla 4 raka'at.
bahwasanya Nabi SAW apabila beliau sholat Isya dan pulang ke rumahnya, beliau sholat 4 rakaat. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud. Di sini kita perhatikan teman-teman sekalian, ada penyebutan tentang sholat setelah Isya 4 rakaat. Kalau tadi dalam mengejar keutamaan mendapatkan istana di surga 2 rakaat setelah Isya ya. Berarti Anda kalau mau dapat keutamaan lebih, Anda tambah 2 rakaat. Jadi 4 rakaat. Ada juga yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan 4 rakaat sesudah Isya ini adalah bukan sholat ba'diyah Isya'nya, tapi sholat lain. Dinukil bahkan dari beberapa sahabat, dari Aisyah dan sahabat-sahabat yang lain, mereka menyatakan bahwasanya 4 rakaat yang dikerjakan ya, sesudah Isya, selain ba'diyah Isya ini. Ya. Dan ada yang menyatakan inilah qiyamul lail, sholat malam. 4 rakaat itu sama dengan mengerjakan sholat malam di Lailatul Qadar. Dan sebagian ulama mensahihkan riwayat ini. Nah, tapi ini semua dinukil dari sahabat, tidak langsung kepada Nabi SAW atau istilahkan dengan mauquf. Jadi teman-teman, kalau mau sholat setelah sholat ba'diyah Isya, Anda mau niatkan sholat malam bisa dengan cara Anda sholat 4 rakaat. Ya. Dan sholat 4 rakaat ini tentu bisa Anda kerjakan dengan 2 rakaat salam, ya. Kemudian Anda sholat lagi 2 rakaat baru. Atau Anda 4 rakaat sekaligus, hanya tidak ada tahiyat pertama, langsung 4 rakaat. Ya, karena sabda Nabi SAW, atau disebutkan dalam riwayat ini, sholat arba'an, maksudnya sholat 4 rakaat bisa bermakna langsung sekaligus 4 rakaat. Apalagi memang disebutkan dalam ciri sholat malamnya Nabi SAW, beliau memang memiliki beberapa jenis sholat, ya, atau tata cara sholat. Baik, kita akan masuk ke bab ke-7 teman-teman sekalian, dan kita tutup dengan ini. Kita akan buka pertanyaan setelahnya insya Allah tentang masalah anjuran sholat witir dan keterangan tentang orang yang tidak melakukan sholat witir. Hadis pertama dalam bab ini sahih li ghairihi, urutan 592 dari awal kita belajar, dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, al-witru laisa bihatmin qasalatikumul maktubah, walakin sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala inna Allaha witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlal Qur'an. Witir bukan keharusan seperti sholat wajib kalian. Akan tetapi Rasulullah SAW biasa melakukannya. Dan beliau bersabda, mengingatkan umatnya, sesungguhnya Allah itu witir, Allah itu ganjil. Dan mencintai ganjil itu, atau witir. Maka lakukanlah sholat witir wahai ahli Al-Quran, atau orang yang suka membaca Al-Quran. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan ini adalah lafaz miliknya, milik Tirmidzi. Juga An-Nasai, Ibnu Majah, dan Ibnu Khuzaimah mengeluarkan semua, dan Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Namun Syekh Albani mengatakan sahih li ghairihi, artinya menjadi sahih karena banyak riwayat-riwayat yang menguatkan ini. Hadis ini pertama menggambarkan kepada kita, ya, kalau sholat witir bukan wajib tapi dia sunnah. Walaupun Abu Hanifah rahimahullah mewajibkan dalam madhab beliau, ya, karena keutamaannya sangat besar gitu kan. Tapi hadis ini atau dalam riwayat Ali bin Abi Thalib ini jelas kalau dia adalah sunnah. Ya. Dan dianjurkan sekali untuk tidak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Kalau yang khawatir tidak bangun di akhir malam, dia sholat di awal malam. Begitu setelah sholat ba'diyah Isya, Anda bisa sholat witir langsung. Sebagaimana Abu Bakar merutinkan atau sering mengerjakan sholat witir sebelum tidur. Ya. Pernah Nabi SAW bertemu dengan Abu Bakar dan Umar, lalu Nabi SAW bertanya kepada Abu Bakar, kapan kau sholat witir? Kata Abu Bakar, sebelum tidur ya Rasulullah. Ditanya kepada Umar, kapan kau witir? Umar mengatakan di akhir malam ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW menunjuk Abu Bakar sambil mengatakan orang ini mengambil agamanya dengan kehati-hatian, ya, karena dia takut, khawatir kelepasan nanti malam, maka dia sholat, jaga. Kalaupun meninggal berarti sudah dicatat punya pahala sholat witir. Dan ini ditunjuk Umar mengambil agamanya dengan ketegasan. Nah, dua-duanya boleh gitu kan. Witir ini minimal 1 rakaat dan bisa sampai 3 rakaat. Hadis selanjutnya nomor 2 dalam bab kita dengan sanad sahih, urutan 593 dari awal kita belajar. Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man khafa an la yaquma min akhiril laili falyutir awwalah. ومن تمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة محظورة وذلك أفضل. Kata Nabi SAW, barang siapa yang khawatir tidak bangun di akhir malam, maka hendaklah ia berwitir dari awalnya setelah sholat ba'diyah Isya.
Dan barang siapa yang yakin akan bangun di akhir malam, maka hendaknya dia berwitir di akhirnya. Karena sholat di akhir malam disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat. Dan itu lebih utama. Diriwayatkan oleh Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan juga lain-lainnya. Dari sini juga kita bisa ambil pelajaran, walaupun masih khilaf di antara ulama, tapi yang paling tepat adalah memang sholat di akhir malam lebih afdal. Gitu kan? Kecuali bagi orang yang khawatir kelewatan, kebablasan tidur, maka dia witir di awal malamnya. Hadits yang ketiga dalam bab kita Hasan Sahih dan urutan 594 dari awal kita belajar dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ya ahlal Qur'ani awtiru fa inna Allah witrun yuhibbul witra. Wahai para ahli Al-Quran, orang yang menghafalnya, yang suka membacanya, yang mencintai Al-Quran, berwitirlah kalian, karena Allah adalah witir atau ganjil, yaitu tunggal, ya, dan menyukai witir atau yang ganjil. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Ya, makanya sebagian ulama yang pernah kami pernah temuin, subhanallah, mereka kadang-kadang menggunakan bahasa witir atau ganjil ini bukan hanya pada sholat saja. Ya, saya pernah, subhanallah, diundang oleh seseorang makan, kemudian ngambil kurma gitu kan, atau mungkin makanan di situ, snack, makan. Pada saat saya sudah ambil 1 atau 2 kali, kemudian dia tawarkan lagi, saya mengatakan cukup. Dia mengatakan, witirkan aja. Ya, diganjilkan 3, karena Allah suka dengan angka yang ganjil. Seperti itu kurang lebih. Ya. Abdullah bin Umar itu kalau minum air juga begitu. Dia kadang-kadang 1 gelas sampai berapa kali ya. Dan biasanya angkanya ganjil penutupannya. Misalnya sekali minum baca bismillah, lepas alhamdulillah. Dia minum lagi bismillah, lepas lagi alhamdulillah. Dia baca minum sampai 3 kali, sampai 4 kali, sampai 10 kali minuman, 11 kali minum. Ya, seperti itu. Tapi hadis ini bicara tentang masalah sholat tentunya ya. Kita kembali ke bab sholat kita. Kemudian hadis 595 dari awal belajar urutan 4 dalam bab kita dengan sanad sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya secara ringkas dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu, sungguhnya Allah itu witir, lalu dan juga mencintai yang witir. Artinya ganjil, tunggal ya. Allah di sini maksudnya ganjil ini bukan ganjil dalam arti kata negatif, tapi angka ganjil. Karena Allah itu esa, satu. Qul huwallahu ahad. Ahad itu esa, tunggal ya. Kemudian hadis selanjutnya, hadis nomor 5 dalam bab kita dengan sanad sahih 596 dari awal kita belajar dari Abu Tamim Al-Jaishani. Dia berkata, aku mendengar Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki dari sahabat Nabi SAW memberitahukan kepadaku bahwa Nabi SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jal zadakum salatan, fasalluha fima bainal isya'i ila subhi, al-witra, al-witra. Sesungguhnya Allah yang maha mulia dan maha tinggi menambahkan 1 solat kepada kalian, maka lakukanlah solat tersebut di antara isya dan subuh, yaitu solat witir, solat witir. Hadis ini diriwayatkan Ahmad juga At-Tabarani. Dan hadis ini atau perawi-perawinya dianggap semuanya diriwayatkan oleh As-Sahih atau disebutkan dalam kitab-kitab yang sahih. Hadis ini sama menekankan tentang keutamaan solat witir, ya, keutamaan solat witir yang sangat dianjurkan agar dikerjakan, ya. Minimal 1 rakaat, bisa sampai 3 rakaat. Cuma saja kalau teman-teman mau mengerjakannya dengan cara langsung 3 rakaat juga boleh. Anda boleh sholat 2 rakaat salam. Kalau mau pilih 3 rakaat ya, 2 rakaat salam, kemudian dia kerjakan 1 rakaat setelah itu. Kemudian kalau dia mau sholat 3 rakaat sekaligus bisa. Ada sabda Nabi SAW berbunyi, janganlah kalian jadikan witir kalian seperti maghrib. Artinya tidak usah pakai 2 kali tahiyat. Ya, cukup 1 kali tahiyat saja. Jadi 1 kali tahiyat saja, sekali tahiyat cukup. Artinya rakaat pertama, rakaat kedua semuanya berdiri, rakaat ketiga baru tahiyat. Ya. Ini yang dicontohkan oleh atau dianjurkan oleh Nabi SAW. Sampai sini bahasan kita teman-teman sekalian. Kita sudah menyelesaikan alhamdulillah 7 bab dalam kitab Salat Sunnah. Kita lanjutkan nanti, pertemuan akan datang di Jumat nanti. Semoga Allah panjangkan umur kita di atas ketaatan dan keimanan insyaAllah. Di bab ke-8 anjuran tidur dalam keadaan suci dengan berniat bangun untuk salat malam.